Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali Al-Fakir hadir guna untuk mereview. Jangan bosan-bosan selalu lihat tayangannya GSN ya guys. Kembali hadir untuk mereview produk terbaru dari GSN. Di sini ada golok sembelihan yang keren, unik, ciamik, eksotis, cakep lah pokoknya. Memakai full kayu burel kelengkeng ini. Kalau warnanya fresh gini, kayu burel kelengkeng insya Allah. Cakep banget model handle-nya, model serangkanya, dan tentunya model dalamnya ya. Kita review. Untuk handle seperti ini melengkung, di bawah ada guratan untuk genggaman kita, jadi mantep banget. Selanjutnya pakai tanpa pin, pakai ring dan duralium bulat. Di sini ring-ring untuk aksesoris dan hitam ini kayu, simit mating dari tanduk. Di belakang di bawah sini pakai kayu, tentunya di warna kayu ini. Langsung saja kita buka dalam vilanya. Mantep, keren. Ini kinclong ini guys, sebenarnya ini kinclong, masih berbalur atau diselimuti oleh minyak. Sebentar kita angin-angin pasti sudah kinclong. Seperti ini model vilanya, keren banget. Pengerjaannya sangat detail, pakai Ricasso. Kesini seret ada sedikit celekukan motif atau semacam ya bidang lah, ada bidang di sini. Di baliknya juga demikian, Ricasso seret ada bidang seperti ini. Nah, ini permainan gerinda dan BG yang level tingkat tinggi lah tentunya, untuk menghasilkan sebuah detail seperti ini. Model ujungnya lancip ya, lancip menjulang gitu ya, keren. Material yang digunakan ini baja HSS M2. Kita ukur panjang bilahnya hampir 29 guys. Ini 28,8,7 ya. 0,6 ya, anggaplah 28,5 ya. Lebih baik menghitung kurang daripada lebih, nanti lebihnya cuma 1 mili soalnya. Di pangkal ini 3 cm, terlebar ini 3,8 terlebarnya. Untuk ketebalannya 2 mili. Set. Keren, bener-bener keren. Ini untuk sembelihan kambing gaya dorong, oke banget. Style gaya dorong. Kalau tarik kurang mantep kalau tarik, karena modelnya dia menjulang dan genggamannya seperti ini, plus ada guratan untuk genggaman, jadi nyaman terus gitu ya. Yang biasa sembelih gaya dorong, untuk sembelih gaya dorong, tajamnya sudah rata di tengah, pangkal, ujung semuanya rata di selis kresek. Selanjutnya kita tes di kresek, di selis kertas tadi maksud saya. Selanjutnya di kresek. Mantap banget. Lanjut lagi. Mambra halus. Halus banget guys. Halus banget. Sangat halus tajamnya. Mantap. Sekecil setipis ini masih mampu. Oke, keren. Kita pakai yang kresek yang paling tipis ya. Stok kresek kita banyak guys, tenang aja, tenang. Kalau untuk melihat atraksi selis kresek aman, yang tidak aman untuk atraksi sembelih kambing. Sesama idul kurban tidak boleh memprotes. Sesama pemain idul kurban. Jadi
kita bisa atraksinya cuman pas Idul Kurban. Selama ini ya, selama 1 tahun kita cuman atraksinya mainan kresek ya, seperti inilah. Oke, halus, tiada berindil di antara kita, ketajamannya ajib, modelnya keren, ciamik banget. Cakep banget, pengerjaan juga rapi, detailnya dapat, kiri kanan diri kaso ini juga oke. Di paling pangkal sini dia dijepit atau disatukan dengan kuningan. Di bagian sini paling pangkal pakai kuningan untuk menancapkan ke handle, jadi sangat kuat meskipun tanpa pin. Apalagi di pengikatnya ini pakai ring dan dural, keren, layak dimiliki. Dipajang juga cukup keren, elegan, dan jarang-jarang ada model gini. Kita modelnya mengadopsi golok tradisional ya, golok tradisional modelnya. Jadi ketika dipajang di dinding ruang tamu, dipajang di lemari kaca, dicari tatakan gitu, keren banget. Tidak hanya keren modelnya, tapi juga ketajamannya layak pakai. Kalau untuk sembelihan sapi model seperti ini saya tidak berani, karena saya lebih nyaman kayak tarik gitu ya, karena modelnya dia menjulang. Nah ini kan spesialis dorong. Kalau kambing berani ukuran segini, tapi kalau sapi saya kurang berani. Kalau dorong itu kan harus panjang, senengannya kan gitu, dorong kan harus panjang. Oke, mungkin itu saja review singkatnya tentang golok yang unik, yang eksotis ini. Silahkan di WhatsApp bagi yang membutuhkan golok sembeli, pisau sembeli, pisau jagal, golok pisau seset, macam-macam lah, insya Allah. Untuk yang pengen melihat foto-fotonya bisa di Instagram. Link Instagram ada di deskripsi, tulisan Instagram ada di sini, dan untuk melihat foto-fotonya nanti di screenshot atau link video dikirim. Jadi ketika kita sudah produknya sangat banyak seperti ini, sebaiknya menanyakan melalui link video, kirim videonya ke WhatsApp saya, tanyakan ini masih ready atau sudah tidak ada, seperti itu. Kalau masih ready kita sampaikan, jadi kita tidak grosiran ya, kita apa adanya. Ketika barang ini sudah nggak ada ya kita sampaikan sudah laku gitu. Nanti diusahakan bisa memproduksi lagi apa tidak. Kalau tidak ya kita sampaikan ya sudah laku, tidak bisa karena bukan apa-apa, bahan kadang yang sulit, bahan luar, bahan dalam itu seperti itu. Jadi kita kadang ditanya kebingungan gitu. Dan umumnya, mohon maaf ini, umumnya manusia itu cenderung, ini normal ya manusiawi, cenderung meminta barang yang bagus, barang yang keren, luar dalam ajib, tajam ajib, mintanya harga murah. Jadi tembung Jawa selalu mengatakan ono rupo, ono rego, ono rupo, ada harga, ada kualitas, seperti itu. Jadi harus memahami itu. Terus bagi yang inden, tulis, inden harus ditulis, tidak boleh pakai telepon, tidak boleh pakai voice note, tidak boleh pakai video call, apalagi harus tertulis detail itu, panjang bajanya, panjangnya, tebal, lebar, luar pakai apa, seperti itu, handle pakai apa, bentuknya bagaimana, harus tertulis jelas supaya ada jejak digitalnya sebagai barang bukti ya, sebagai kita acuan untuk sampaikan ke tim, tidak nyicrit. Nyicrit tanya ini bagaimana, pakai ini, setelah deal tebalnya saya minta sekian. Kalau tebal tambah 1 mili saja itu sudah harga beda, panjang ditambah 1 cm saja harga sudah berbeda. Kasihan yang nempa, kasihan yang beli baja gitu ya. Contoh misalkan golok sepanjang 30 cm itu tidak beli 30 cm tapi belinya lebih dari 30 cm untuk peksinya. Nah itu khususnya untuk baja modern, kecuali kalau baja bekas ditempa manual dia memanjang,
melebar, tapi otomatis menipis. Nah, kalau baja modern ini harus disesuaikan gitu. Jadi seperti itu harapannya kami, harus tertulis. Pertama itu harus tertulis. Kedua, bukannya kita nggak paham, jadi malah justru kita lebih paham, lebih ada pakemnya dengan tulisan. Nanti takutnya Pak Mutar nanti nggak paham di telepon saja. Jangan ditelepon, harus tulis. Itu satu. Kedua, mental disiapkan, kesabaran ditebalkan. Apa mental disiapkan? Harga inden berbeda dengan harga ready. Kalau ready bisa 650, kalau inden bisa 750.